Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wal qismu tsani minan nafli dzikri sababil mutaqaddimi wa huwa ma tusannu fihi al jama'atu salatul kusufaini ay salatu kusufi syamsi wa salatu khusufil qamari wa hiya sunnatun muakkadah. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di malam ini dalam rangka melanjutkan kajian kita yang setiap malam minggu sampai dengan saat ini kita masih berbicara tentang sholat. Memang sholat itu secara ilmunya ya memang banyak ilmunya, ya banyak sekali ya. Itu ilmunya itu hampir seperempat kitab, 25% itu isinya sholat. Nah, dari kitab-kitab yang mutabarah itu. Karena apa? Karena di kitab-kitab fiqh itu sudah disiapkan hukum untuk segala kemungkinan kejadian yang ada dalam sholat, yang terjadi dalam sholat. Ya. Dan pada saat ini kita sudah masuk untuk membahas tentang sholat yang disebut sholat kusuf atau sholat khusuf atau sholatul kusufain, atau ada yang menyebutnya sholatul khusufain atau sholat kusufus syamsi atau khusuful qamar. Di sini sholat kusufain itu artinya sholat tentang dua gerhana, ya, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Kusufain. Ada yang menyebutnya khusufain juga, yaitu gerhana sama, gerhana matahari dan gerhana bulan. Istilahnya ada yang mengistilahkan kusufain, ada yang mengistilahkan khusufain. Nah, yang paling masyhur adalah untuk matahari, gerhana matahari disebut kusufus syamsi. Gerhana matahari, kusufus syamsi. Gerhana bulan itu disebut khusuful qamar. Khusuful qamari. Makanya kalau lafaz niatnya adalah usalli sunnata kusufis syamsi kalau matahari. Usalli sunnata kusufis syamsi. Aku salat sunat gerhana matahari. Ya, kalau bulan apa? Usalli sunnata khusufil qamari. Bagaimana kalau umpamanya niatnya sama apa? Lafaz niatnya sama saja. Untuk bulan, untuk matahari kusufus syamsi, untuk bulan kusuful qamari boleh. Boleh saja. Atau untuk matahari khusufus syamsi, untuk bulan khusuful qamari boleh. Tetapi yang paling afdal atau yang muktamad adalah dibedakan khusufus syamsi dan khusuful qamar. Jadi untuk matahari kita sebut khusufus syamsi, khusufus syamsi, untuk bulan khusuful qamar. Usalli sunnata khusufis syamsi, usalli sunnata khusufil qamari, itu kita bedakan. Paham niki? Nah, jadi kalau umpamanya ada yang pakai kusufus syamsi atau kusuful qamari boleh.
Atau khusuful syamsi, khusuful qamari, boleh juga. Tapi kan kita mau yang paling utama. Yang paling utama, yang paling masyhur apa? Yang paling masyhur adalah khusuful syamsi wa khusuful qamari. Usalli sunnata khusufis syamsi. Usalli sunnata khusufil qamari. Itu yang masuk 2 rakaat. Belum sampai sana lagi, 2 rakaat ya, 2 rakaat. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa salat kusuf atau salat khusuf syamsi, salat sunat gerhana matahari atau salat sunat gerhana bulan, itu tergolong salat sunat yang sebabnya duluan daripada salatnya. Jadi ini sholat gerhana itu adalah termasuk pada kelompok sholat sunat yang penyebabnya duluan, sholatnya belakangan. Ya, ini adalah sholat sunat, sekali lagi adalah sholat sunat yang penyebabnya duluan, sholatnya belakangan. Karena apa? Ada perbedaan secara syariat. Secara hukum, ketika sholatnya duluan, sebabnya belakangan, tuh. Ada perbedaan, ya. Jadi sholat sunat yang sebabnya duluan, salah satunya adalah sholat sunat gerhana matahari, karena gerhananya duluan, baru kita sholat sunat maksudnya. Sama dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, sebabnya duluan naik dulu ke masjid, baru kita sholat sunat. Berarti sebabnya duluan, sholat sunatnya belakangan. Atau sholat sunat apa misalnya, yang tidak pakai waktu. Sholat sunat tahiyatul masjid, atau sholat sunat wudhu. Wudhu duluan, sholatnya belakangan, dan seterusnya. Ya, untuk sholat-sholat yang duluan sebabnya, sementara sholatnya belakangan, ini boleh dikerjakan kapan saja. Kapan saja, dalam artian bahwa tergantung dari sebabnya. Nah, untuk sholat-sholat sunat yang dikatakan oleh para ulama, itu tadi ada sholat sunat. Nah, jadi secara umum, sholat sunat itu bagi 3. Sholat sunat yang punya waktu, yaitu sholat sunat yang memang sudah ditentukan waktunya untuk dikerjakan. Tidak boleh dikerjakan di luar waktu itu. Tidak sah dikeluarkan di luar waktu itu. Misalnya sholat sunat taraweh. Itu dilakukan setelah waktu Isya ada dan setelah selesai sholat Isya, setelah kita mengerjakan sholat Isya, seterusnya sampai dengan sebelum fajar. Itu artinya sholat sunat tarawih itu adalah sholat sunat yang dikerjakan dalam waktu yang ditentukan oleh syariat. Ada sholat sunat witir, itu juga demikian. Sholat sunat duha, itu juga demikian. Sholat sunat ini disebut sebagai sholat sunat yang memiliki waktu tertentu masing-masing ini. Kemudian ada sholat sunat yang tergantung sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak kita sholat sunat. Ya, tergantung sebab. Kalau sebabnya tidak ada kita lakukan sholat sunat tersebut. Termasuk sholat sunat ini. Sholat sunat khusuf ini. Karena sebab gerhana matahari, gerhana bulan, maka kita sholat. Ini adalah sholat sunat yang memiliki sebab. Ya. Jadi sholat sunat gerhana ini ya adalah sholat sunat yang termasuk sholat sunat yang dia termasuk sholat sunat yang punya sebab. Dan sebabnya duluan daripada sholatnya. Karena itu maka sholat sunat yang punya sebab ini dibagi menjadi 2 paling tidak. Yaitu sholat sunat yang sebabnya duluan. Yaitu seperti apa? Misalnya sholat sunat tahiyatul masjid seperti tadi kan. Sholat sunat wudu. Sholat sunat yang ini. Sholat sunat gerhana matahari ini. Atau gerhana bulan ini.
Jadi sholat sunat ini adalah sholat sunat yang sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Sholat sunatnya belakangan. Yang kedua adalah sholat sunat yang sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Ya. Jadi sholat sunat yang sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Ya, sholat apa itu kira-kira? Sholat ba'diyah? Bukan. Nah, kalau sholat ba'diyah waktu dia punya, bukan punya sebab, bahkan sebabnya duluan, sebabnya belakangan gitu. Sholat sunat apa? Sholat sunat musafir antara lain. Musafirnya belakang, sholatnya duluan. Ya. Sholat sunat apa lagi yang lain? Sholat sunat istikharah. Ya, istikharah. Sholatnya duluan, hasilnya belakangan. Sholat sunat hajat. Sholat sunat duluan, hajatnya belakangan. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi sholat sunat yang sebabnya belakangan, kemudian sholatnya duluan. Nah, macam sholat sunat ini ada beberapa itu, ya. Ada beberapa, ya. Termasuk sholat sunat istikharah, ya. Sholat sunat apa tadi? Sholat sunat yang dulu, sholat sunat musafir, sholat sunat keluar rumah. Beda itu. Jadi kalau orang bepergian, ada sholat sunat keluar rumah, ada. Dan ada sholat sunat musafirnya. Afdolnya sholat sunat keluar rumah tentu di rumah, belum kita keluar. Untuk sholat sunat musafir, afdolnya dilakukan di masjid. Afdolnya. Makanya orang yang berangkat haji, ya sebelum dia berangkat keluar dari rumahnya, disunatkan untuk melakukan sholat sunat keluar rumah. Nanti di masjid disunatkan untuk melakukan sholat sunat musafir. Nah, sholat sunat macam ini adalah sholat sunat yang sebabnya di belakang. Ya, sholatnya duluan. Nah, untuk sholat sunat yang sebabnya di belakang, ya, itu ada waktu-waktu tertentu tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Ya. Tidak boleh, hukumnya apa? Hukumnya makruh sekaligus haram. Makruh yang disebut sebagai makruh tahrim. Makanya hati-hati orang yang berangkat haji. Itu orang yang berangkat haji kadang-kadang melaksanakan sholat musafir dalam waktu yang dimakruhkan sekaligus diharamkan untuk melakukan sholat. Apa yang kita dapat kalau melakukan itu? Sholat pada saat-saat pada waktu itu. Yang kita dapat adalah dosa justru. Ya. Justru kita dapat makruh plus dosa. Bukan makruh tok kita dapat. Makruh plus dosa kita dapat. Sholat. Ya, sholat pada waktu-waktu yang memang tidak dibolehkan atau dilarang untuk melakukannya itu. Yaitu sholat-sholat yang sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Ini. Apa waktu yang dimaksudkan? Paling tidak ada 5. Ada 5 waktu. Yang tidak boleh kita melakukan sholat-sholat semacam ini. Sholat sunat yang sebabnya di belakang, sholatnya di depan. Waktu yang mana itu? Waktu setelah sholat subuh. Nah, ini dia. Waktu setelah sholat subuh. Orang berangkat haji, setelah subuh, sholat musafir, dia haram itu. Makruh haram, makruh tahrim namanya. Makruh tahrim. Makruh campur haram. Mana buru-buru mau dapat pahala? Justru dosa yang kita dapat. Ya, jadi sholat musafir. Nah, jadi setelah sholat subuh dan sebelum matahari kira-kira 4 derajat tingginya. Dari terbit matahari sampai dengan matahari sekitar 4 derajat yang disebut sebagai waktu setombak. Itu ulama coba mencari setombak itu ukurannya berapa. Ulama mengatakan itu sekitar 4 derajat. 4 derajat. Kira-kira kalau jam itu sekitar 16 menit katanya setelah terbit matahari.
16 menit. Sejak terbit matahari. Di sana ada tulu. Di sana ada tulu. Jam berapa mungkin terbit? Bacaan berapa? Berapa itu ya, Syuruk jam berapa? Untuk sekarang ini. Iya. Jam 6 lebih 28. Plus 16. Plus 16 menit berarti 44. Artinya antara 6.28 sampai dengan 6.44 itu tidak boleh melakukan sholat sunat ini. Syuruk ditambah 15-16. Nah, dalam waktu itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita mendapatkan namanya hukumnya makruh tahrim. Setelah itu boleh. Iya. Jadi di luar itu boleh. Nah, ini maksudnya. Jadi setelah subuh dan setelah matahari terbit sampai dengan 16 menit. Qadri romhin katanya itu di ibarat dikatakan bahwa ya setombak menurut penglihatan mata, tapi ulama sudah menentukan derajatnya 4 derajat sekitar 16 menit. 16 menit plusnya dari terbit matahari. Dari setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari itu haram yang pertama, waktu yang pertama. Waktu tidak boleh kita sholat sunat yang ini antara setelah sholat subuh sampai dengan sebelum matahari terbit. Dan di antara matahari terbit sampai dengan 16 menit ke belakang. Jadi sebenarnya dari setelah sholat subuh sampai dengan jam 6.44 itu adalah waktu sholat yang diharamkan untuk kita lakukan macam sholat ini. Jelas nih, itu dia. Makanya hati-hati pas orang berangkat haji, ya, sholat sama musafir dia, sholat musafir di masjid maupun di rumah. Tapi pas baru selesai sholat subuh. Kalau biasanya haji itu kan kalau mau berangkat haji, anak sholat musafir di rumah dia bilang itu. Bagaimana? Disuruh sholat musafir di rumah. Sampai di rumah dia sholat. Tidak masalah, cuma yang afdolnya di masjid. Oh begitu. Afdolnya di masjid. Saya pikir tadi udah boleh. Bukan, afdolnya di masjid. Mungkin pahalanya yang afdolnya di sholat musafir itu adalah afdolnya di masjid. Tapi jangan dilakukan pada waktu-waktu itu. Waktunya itu jangan dilakukan pada waktu itu. Jadi bagaimana orang yang berangkat? Bagaimana kapan dilakukan? Ya sebelum sholat subuh dilakukan. Itu loh. Sebelum sholat subuh dilakukan. Ya. Jadi kalau sebelum sholat subuh misalnya kapan itu? Ya sebelum ada azan subuh boleh. Atau sebelum sholat subuh pas waktu selesai Iya, jadi jangan setelah azan subuh. Nanti ada hukumnya itu. Nah, jadi ini sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh. Ya, sebelum waktu fajar. Itu di sana dilakukan. Nah, itu supaya kita dapatkan makruh sama haram plus haram. Ini kan kalau makruh doang kan masih nih makruh plus haram ya. Yang ketiga, waktu ya makruh itu waktu tahrim ini juga dilakukan, tidak boleh dilakukan setelah sholat asar sampai dengan pas mau maghrib. Nah, boleh dilakukan setelah itu, setelah sholat asar. Ya, itu. Kemudian waktu pas mau zuhur, mau waktu zuhur. Itu singkat sekali waktunya, kita 5 menitan lah. 5 menitan pas zuhur. Zuhur sekarang jam berapa? Jam 12.24. Ya sekitar kurang 5 menit lah sebelum itu. Tak boleh kita lakukan itu. Nah, jadi itu waktu-waktu diharapkan untuk kita melakukan sholat yang sebabnya di belakang. Sholat apa lagi yang tidak boleh kita lakukan pada saat itu? Sholat mutlak. Sholat sunat mutlak. Tidak boleh kita lakukan pada saat-saat itu, pada waktu-waktu itu. Jadi sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat mutlak. Sholat sunat yang tidak tergantung karena sebab, dan tidak tergantung karena waktu. Itu sholat sunat mutlak namanya. Tidak boleh kita lakukan. Jadi apa niatnya sholat mutlak itu? Usalli rakaat ini sunatan lillahi ta'ala doang, enggak. Aku sholat sunat 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, cuman sholat semacam ini tidak boleh di kita.
Tidak boleh di kita sholat mutlak pada waktu tadi, tidak boleh di kita di kita yang selapa di luar tanah haram maksudnya. Ya. Tidak boleh kita lakukan di sini. Tetapi kalau di Mekah boleh di mana saja, kapan saja, sholat apa saja boleh. Di Mekah di mana? Di dalam batas tanah haram. Baik di Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram, asalkan itu masih dalam batas-batas tanah haram. Boleh kita lakukan. Tidak ada haram-haraman kalau di sana, apalagi di Masjidil Haram. Ya, termasuk di tempat kita tempat kos kita tempat kita nginap, ya itu. Enggak, di Madinah enggak masuk. Nah ini dia, bagus pertanyaannya. Di Madinah enggak masuk dia, cuma yang masuk aja Mekah. Kalau di Mekah itu di mana saja, kapan saja, boleh. Enggak ada haram-haraman. Ya, bau sebabnya belakang duluan ke apa sholat mutlak. Makanya seringkali kita lihat orang sholat sunat yang tidak terbatas, orang yang di Masjidil Haram misalnya, enggak kenal asal, enggak kenal apa sholat saja, karena boleh memang. Mereka sholat sunat mutlak dia. Termasuk yang di luar di dalam batas tanah haram. Ya, batas haram itu luas sekali tanah haram itu. Ya kalau ke sana ke utara itu ya batasnya kan itu Masjid Aisyah, Masjid Tanaim itu kan, itu batasnya. Di luar itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau agak ke timur sana kan batasnya Tanaim kan, Zulhulaifah dan seterusnya Hudaybiyah, Al-Hudaybiyah. Ya dan seterusnya. Ada batas-batasnya karena itu maka kan di Mekah itu selalu dipanjangkan Haddul Haram punya tulisannya kayak jalan itu Haddul Haram, batas tanah haram. Tiap jalan itu iya, jadi kalau dalam itu tidak masalah, sholat sunat apa saja. Nah ini dia kaitan dengan itu. Nah, jadi disebutkan di sini adalah sholat sunat yang terakhir, yang sebabnya belakangan, antara lain sholat sunat istikharah kan belakangan itu. Nah, belakangan sebabnya? Sholatnya duluan. Sini sunnatul khuruji minal manzili, sholat sunat keluar dari rumah. Nah, sholat sunat apa lagi? Sholat sunat musafir, sholat sunat hajat. Itu beberapa sholat sunat yang tidak boleh kita lakukan dalam waktu-waktu yang tadi itu. Sudah disebutkan tadi itu. Nah, karena itu maka kita harus paham yang ini. Kita harus paham yang ini supaya kita tidak salah di dalam melaksanakan sholat sunat. Kita mau pahala pas dapat dosa kita. Ya, kita mau pahala tapi pas kita dapat dosa karena kita tidak tahu aja. Itu masalahnya. Nah, untuk sholat sunat sholat sunat gerhana ini, baik gerhana matahari dan gerhana bulan itu, ini adalah wahwa ma tusannu fihil jama'atu, disunatkan untuk melaksanakan sholat gerhana itu secara berjamaah. Dan hukumnya apa? Wahya sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunat muakkad lagi. Sunat muakkad, sangat-sangat dikuatkan dan dianjurkan. Secara urut-urutan, Syekh Hasan Al-Kaf mencoba mengurut posisi daripada sholat sunat gerhana ini adalah justru nomor 2 setelah sholat sunat id posisinya. Secara keabdalan. Paling abdal adalah sholat sunat id. Baru nomor 2 sholat sunat gerhana. Sholat sunat duha dan lain-lain belakangan justru itu. Secara keabdalan. Ya. Ya, sholat sunat termasuk sholat sunat rawatib. Ini dikatakan di sini pertama sholat sunat id, ada Idul Adha, ada Idul Fitri yang nomor 1. Tetapi yang antara dua ini yang lebih paling abdal adalah sholat sunat Idul Adha. Sholat sunat Idul Fitri berikutnya. Untuk sholat sunat gerhana itu yang berikutnya adalah sholat sunat gerhana matahari. Itu ranking berikutnya setelah sholat sunat Idul Fitri secara keabdalan. Baru yang berikutnya adalah sholat sunat gerhana bulan. Tapi yang jelas bahwa sholat sunat gerhana ini
ya itu berada pada posisi-posisi ranking kedua lah setelah sholat sunat id. Artinya demikian keafdalnya, maka janganlah kita tinggalkan, sedapat mungkin jangan kita tinggalkan sholat sunat semacam ini, ya. Karena sini disebutkan malah, ya, baru yang keempat, baru yang kedua sholat sunat istisqa, yang kelima justru sholat sunat witir. Yang dikatakan sholat witir itu kan ada yang mengatakan wajib kan, justru itu posisinya yang kelima dia. Setelah sholat sunat tadi, sholat sunat id, sholat sunat gerhana, ya. Kemudian sholat sunat istisqa justru. Nah ini bahkan jarang sekali kita lakukan. Jarang sekali kita lakukan. Bahkan sudah dulu waktu kecil-kecil yang diajak sama orang tua, baru itu sholat sunat istisqa. Pernah dulu kecil-kecil. Sekarang sudah enggak pernah lagi, itu lama enggak. Lihat yang padahal, iya karena hujan terus. Karena hujan terus. Tetapi tidak pernah, iya, ya. Bagi jadi itu dia. Jadi itu kan sholat sunat yang apa keafdalannya tinggi itu. Sholat istiqomah itu. Ya. Makanya kalau nanti kondisi kita satu saat nanti kalau itu memang kita perlukan misalnya karena telat turun hujan, baik untuk kita lakukan kan gitu. Baik untuk kita. Kenapa? Karena kita dapatkan pahala yang besar. Baru sholat sunat witir, baru yang keenam sholat sunat rawatib. Bawah dia, iya. Baru sholat sunat tarawih malah. Jadi apa itu sholat sunat semacam sholat sunat gerhana itu, ya, ada orang ranking atas dia, ya, sayang untuk kita tidak lakukan ketika ada kesempatan seperti itu, gitu. Nah makanya diajarkan oleh oleh syariat, ya, oleh hukum, oleh fikih, bagaimana caranya kita melaksanakan itu. Hukumnya sunat muakkad, ya, baru sholat sunat duha dan seterusnya. Nah, jadi itu urutan keafdalan daripada sholat sunat. Nah, sholat sunat yang kita lakukan menurut Syekh Hasan Al-Tab. Nah ini dia. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, tadi hukumnya sunat muakkad. Berapa rakaat? Nah, berapa rakaat sholat sunat gerhana itu? Ya, wa aqalluha rak'atani karatibatil dhuhri. Masalan, yuhrimu bima biniyati sholatil kusufi awil khusufi. Ada tingkatan cara, ya, ada tingkatan cara di dalam melakukan sholat sunat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ada tiga tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah dulu, yang paling akal, yang paling kurang, yang sekurang-kurangnya, caranya adalah seperti sholat sunat biasa. Sholat sunat biasa, ya, seperti sholat sunat rawatib 2 rakaat. Itu yang paling minimal. Ya. Sendiri boleh, ya, atau berjamaah kayak itu boleh. Kalau sholat sunat rawatib biasa 2 rakaat, boleh. Tapi itu adalah paling akal, paling rendah, paling kurang. Yang paling akal duha, ya, rakaatan karena penuh hari masalan. Nah, niatnya adalah tentu biniyatil sholatil kusufi awil khusufi. Sekali lagi, niat sholat sunat gerhana matahari, lafaz niatnya adalah usalli sunnata kusufis syamsi. Coba kita sebutkan aja. Musalli sunnata kusufis syamsi. Rakaat ini kalau jadi makmuman lillahi ta'ala, kalau sendiri lillahi ta'ala, tidak pakai makmuman atau imaman. Satu kali imam jadi imaman lillahi ta'ala. Usalli sunnata kusufis syamsi. Rakaat ini makmuman, kalau jadi makmuman lillahi. Aku sholat sunat gerhana matahari, ya, sunat matahari 2 rakaat. Ya, jarang-jarang, ya memang agak jarang. Tapi kan sekali-sekali terjadi, ya, sekali-sekali terjadi. Dan sholat sunat ini itu apa dasarnya? Dasar dalilnya gitu. Dalilnya ada di dalam hadis Rasulullah SAW satu saat, ya. Di sini disebutkan bahwa, ya, inna syamsa, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah.
matahari dan bulan adalah dua ayat atau tanda dari kebesaran Allah di ayat-ayat Allah yang lain. La yankhasifani ya limauti ahadin. Kedua-duanya itu ya, gerhana matahari maupun gerhana bulan itu tidak terjadi karena ada orang meninggal atau ada sebab-sebab yang lain gitu. Tidak ada. Jadi tidak ada sebabnya, tidak ada. Itu adalah semata-mata semata-mata tanda Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillahi wassalah. Kalau kamu mengalami ya, kalau kamu lihat terjadinya gerhana baik matahari maupun bulan, segera kamu ambil wudhu, kamu melakukan sholat sunat. Nah, ini Rasulullah bersabda seperti ini ya, tak pernah, karena memang pernah ada kejadian. Qala zalika lamma mata waladu sayyidina Ibrahim. Ini Rasulullah bersabda seperti itu yang pada saat itu putra beliau yang namanya Ibrahim wafat. Pada saat itu kebetulan terjadi gerhana, ribut orang jahiliyah pada saat itu. Apa ributannya? Dia gerhana matahari karena meninggalnya Ibrahim. Karena ada yang meninggal itu Ibrahim yang meninggal, itulah sebabnya gerhana matahari. Enggak, kata Rasulullah, enggak. Ya, itu adalah tanda Allah, tanda kebesaran Allah, tanda ayat-ayat Allah. Satu tanda daripada tanda Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka kalian segera saja untuk berzikir dan sholat. Saya diperintahkan untuk berzikir dan sholat. Nah, kemudian setelah itu ya faqala nas innama kusifat limautina, itu yang tadi itu. Jadi begitu ada meninggal Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah, orang ribut ya, itu sebabnya adalah karena meninggalnya putra Rasulullah yang namanya Ibrahim, makanya gerhana. Nah, makanya itu sebabnya. Enggak, kata Rasulullah, enggak, bukan. Itu adalah tanda-tanda daripada sekian tanda Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka itu kalau terjadi perintah Rasulullah segera ambil wudhu salat sunat. Ini dalilnya. Dalil melaksanakan salat sunat gerhana ini. Nah, itu yang paling rendah, yang paling akal, paling kurang-kurangnya. Kemudian setelah itu ya wa awsatuha, yang tingkat atasan sedikit ya, rakaatani fi kulli rakaatin qiyamani warku'ani fayuhrimu bihima biniyati mazukira. Yang kedua, tingkatan yang kedua yang lebih sempurna istilahnya, kalau kitab yang lain sebut sebagai adnal kamal istilahnya. Sempurna tapi yang paling rendah. Nah, itu adalah 2 rakaat tapi 2 kali berdiri, 2 kali ruku. 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Dan ya, baca ayat-ayat pendek. Surat-surat pendek, ayat pendek. Baca surat-surat pendek. Surat pendek yang mana? Terserah mana saja. 2 rakaat, 2 kali ruku, 2 kali berdiri, 2 kali ruku dalam satu kali berdiri. Rakaat pertama 2 kali berdiri, 2 kali ruku, ayat yang pendek-pendek. Pendek. Ya, wabuha termasuk yang pendek itu, pendek itu wabuha. Ya, jadi yang disebut pendek di sini adalah mulai wabuha ke bawah. Ya. Inna ataina itu ya, itu jelas. Wabuha sudah pendek itu, sudah dikatakan pendek itu. Ya, termasuk misalnya yang lebih lagi, yang lebih agak panjang lagi, misalnya amma yatasaalun ya, dan seterusnya. Tapi itu masih dikatakan belum masih belum dikatakan sempurna. Sempurna tapi sempurna yang paling rendah. Adnal kamal namanya. Jadi berdiri ya, usalli sunnatal, misalnya usalli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala, ke salat sendiri makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah itu apa kita baca? Baca doa iftitah biasa. Doa iftitah. Ya Allahu akbar kabiran walhamdulillah dan seterusnya. Setelah itu apa? Baru doa, baru baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dan seterusnya. Terus setelah amin kan,
Nah, terus baru baca surat apa saja. Kalau yang pendek-pendek mah buha ke apa saja. Ya. Pada rakaat pertama dan berdiri pertama kan. Rakaat pertama berdiri pertama baca surat, salah satu surat pendek. Terus begitu setelah selesai ruku kan gitu. Ruku Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, silahkan minimal 3 kali lah. Minimal 3 kali. Terus setelah itu naik baca. Naik kita, apa kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Nah di sini, ya Sami Allahu liman hamidah. Baca apa? Sana langsung Fatihah lagi, tanpa doa iftitah untuk yang kedua. Berdiri yang kedua pada rakaat pertama Allahu Akbar. Nah kita baca Sami Allahu liman hamidah. Di sini ada pendapat ulama. Ya, ada yang naiknya baca Sami Allahu liman hamidah. Ada ulama yang mengatakan, oh Allahu Akbar kita baca. Ada yang begitu. Mana yang lebih mutamat? Yang lebih mutamat adalah baca Sami Allahu liman hamidah, kata ulama. Sami Allahu liman hamidah yang lebih mutamat. Boleh baca Allahu Akbar, tapi perkataan itu perkataan daripada Imam Al-Mawardi. Ya. Tapi yang mutamat mana? Yang mutamat adalah baca Sami Allahu liman hamidah. Di salat mana saja? Bukan ini khusus untuk yang sholat gerhana ini kita bicarakan, ya. Gerhana yang sama. Di takbir tadi khusus sholat gerhana. Yang untuk sholat gerhana ini. Nah, jadi kan ini ada dua versi itu. Jadi begitu kita ruku, selesai ruku kita naik lagi kan? Naik untuk i'tidal kan sebenarnya. I'tidal. Jadi kita baca apa di sana? Ada 2. Ya, boleh Allahu Akbar. Yang muktamad adalah Sami Allahu liman hamidah gitu. Kalaupun baca misalnya Allahu Akbar itu boleh karena ada ulama yang kita ikuti kan. Nah, yang Sami Allahu liman hamidah itu yang muktamad. Kebanyakan ulama itu yang dipakai. Sami Allahu liman hamidah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, amin, baca surat lagi. Apalagi itu ruku kita. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Baru Sami Allahu liman hamidah kalau ini ya. Karena kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana turun, sujud kan gitu, sujud. Nah itu. Jadi kalau yang pertama tadi mau baca Allahu Akbar boleh, cuma yang afdal, yang muktamad adalah Sami Allahu liman hamidah. Gitu, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian baru tadi adalah setelah itu maka baru kita sujud dan seterusnya, sama pada rakaat kedua juga begitu. Ya. Tadi pakai ayat, tapi ayatnya adalah ayat yang surat yang pendek-pendek. Surat yang pendek-pendek gitu. Itu yang menengah itu. Yang paling rendah, yang paling kurang adalah 2 rakaat tidak pakai 2 kali berdiri pada 1 rakaat itu. Biasa-biasa gitu. Itu yang paling akal, paling rendah. Ya biasa-biasa. Jadi biasa sunat biasa maksudnya. Nah, cuma nanti bagaimana kalau umpamanya ada yang masbuk? Nah, ini dia. Nah, ada yang masbuk dan masbuk kan masbuk datang pada saat imam sudah berdiri yang kedua. Ya, rakaat yang kedua. Nanti bagaimana orang ini? Ya, tetap ikuti imam, tetapi yang begini ini harus nambah rakaat. Nambah rakaat nanti setelah salam imam. Karena ini adalah berdiri tambahan yang kedua itu. Kecuali kalau umpamanya dia dapat pada saat imam berdiri yang pertama. Itu tidak nambah. Itu dia. Itu bedanya. Karena dianggap berdiri yang kedua itu adalah tidak murni, tidak asli itu. Hanya tambahan. Jadi kalau ada yang masbuk misalnya, ya, kalau ada yang masbuk, ya, maka ketika berdiri yang kedua atau ruku yang kedua dia dapat sama saja. Harus dia nambah rakaat setelah imam salam. Tetapi kalau dia dapat
yang masbuk ini pada berdiri yang pertama, rakaat pertama, atau paling telat pada saat imam ruku pada ruku yang pertama, enggak nambah rakaat. Iya, pada ruku yang pertama, berdiri yang pertama, ruku yang pertama. Nah, ini ilmunya ini, ya ini ilmunya. Kemudian terkait dengan ini juga, ya masya Allah, orang pernah yang temukan di jamaah kita di sekitar sini, sholat jenazah, dia imam sudah dapat takbir yang ketiga, waktu yang kedua tidak salah waktu itu, Allahu Akbar. Begitu salam imam ikut dia salam. Iya. Itu kan rukunnya takbir itu untuk sholat jenazah. Ketika imam salam ikut, berarti dia 2 takbir saja yang tidak dapat. 2 takbir saja yang dapat. Itu apa hukumnya? Tidak sah sholatnya. Ya itu rakaat hukumnya itu. Tidak sah sholat jenazah itu. Begitu Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar pada yang ketiga misalnya kan. Ya Allah. Ya masbuk dia. Allahu Akbar imam terakhir kan? Imam terakhir Allahu Akbar, salam ikut salamnya bubar terus. Tidak sah salatnya itu. Ya, berarti ya karena tidak nambah takbir. Makanya salat jenazah itu ada masbuknya ada, cuma syariatnya harus dipahami gitu. Bagaimana caranya? Ini sedikit sudah selingi. Karena memang terjadi. Ya, terjadi yang salatnya tidak sah itu. Jadi Allahu Akbar kita masbuk pada takbir imam yang mana saja kita takbir ikut imam, yang kita baca apa? Yang kita baca adalah Al-Fatihah dari awal kita pakai. Ya. Imam pada rakaat pada takbir yang kedua misalnya dibaca selawat kan? Kita ketemu pada takbir yang kedua Allah. Kita baca apa? Fatihah kita baca. Imam baca selawat. Gitu. Ya. Jangan kita tahu imam sudah takbir kedua ikut baca selawat, tidak boleh. Ya, sesuai dengan urutan kita urutan itu dari awal. Jadi yang masbuk ini mengikuti diri kita sendiri, artinya tidak ikut imam dalam bacaannya. Ketika imam pada takbir kedua kan dia baca selawat, kita baca Al-Fatihah. Terus begitu seterusnya, begitu salam imam tinggal lagi satu kan doa terakhir, doa yang kita baca terakhir gitu. Itu caranya masbuk untuk sholat jenazah. Jangan sholat jenazah masbuk salam imam ikut salam bubar. Dan itu apa hukum? Tidak sah sholat jenazah itu. Nah ini ilmunya. Ya, baik itu cara yang pertama di dalam melaksanakan di dalam melaksanakan sholat gerhana. Wallahu subhanahu. Tidak ada pertanyaan? Jelas iki? Yang kedua, biasa kita lanjutkan insyaallah. Ya, ini kan sudah waktu Isya ini insyaallah. Yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.